sedikit Bapak Ibu sekalian bercerita, PLN itu berada pada kondisi Belanda masih jauh, tapi Jepang sudah nodong. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah maksudnya bagaimana? POJK baru akan direvisi itu nanti 2026 dan implementasi 2027. Tapi 2022 kami sudah ditodong oleh investor. Tolong dong PLN, mana laporan Anda mengenai climate risk? 2023 salah satu bank komersial minta, tolong dong, kami dengar PLN sudah menerbitkan laporan TCFD. Kami minta laporannya. Oke, kami kasih. Lembaga rating juga minta, mana laporan Bapak? Ini. Oke. Dan kemudian kami dihadiahi ke perbaikan rating gitu ya, Bapak sekalian gitu. Dan 2024, 2025 semakin menjadi-jadi. Bank Pembangunan juga ikut mulai meminta, kemudian juga pemerintah juga ya, BPKP juga mulai minta ya kami diaudit Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan intinya adalah this is something real Bapak Ibu sekalian gitu ya. PSPK 1 dan PSPK 2 ini menjadi suatu yang memang perlu dari sekarang kita antisipasi bersama. Sekarang kami mungkin akan sedikit cerita Bapak Ibu sekalian bagaimana PLN memulai ya. Nah, dan ini mungkin adalah yang kami sarankan bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti akan mencoba menerapkan PSPK 1 dan PSPK 2 ataupun IFRS 1 dan S2. Pertama sekali itu adalah tentukan dahulu goal atau tujuan dari disclosure tersebut. Apakah untuk memenuhi kewajiban, apakah untuk terkait dengan stakeholder, apakah untuk rating. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tentu saja compliance. Ada PSPK 1, PSPK 2, atau nanti akan dimanifestasikan melalui POJK revisi. Itu kita ikuti, Bapak-Ibu sekalian. Nah, baru nanti setelah memenuhi compliance, Bapak-Ibu sekalian bisa meningkatkan implementasinya berdasarkan goal Bapak-Ibu sekalian. Di sini misalnya, kalau PLN, kami mau tidak mau harus mengadop setidaknya 3 standar gitu ya. CDP, SASB, kemudian juga TPT Framework, Transition Plan Task Force Framework gitu ya. Kenapa? Karena juragan kami banyak Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Selain investor, stakeholder, dan entah kenapa ternyata komisaris kami juga pada tahu mengenai standar S1 dan S2 gitu ya. Dan langkah keempat Bapak-Ibu sekalian, yang terpenting itu adalah sebenarnya adalah continuous improvement atau Kaizen. Yang mungkin saya angkat ya Bapak-Ibu sekalian gitu ya pada kesempatan kali ini gitu ya. Tadi itu kata kolaborasi sudah berkali-kali disampaikan. Nah, satu hal yang ingin kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Kita butuh kolaborasi lintas sektor, lintas organisasi, lintas disiplin ilmu yang spesifik terhadap sektor tertentu gitu. Nah maksudnya begini Bapak sekalian gitu ya. Ada rekan-rekan dari regulator, auditor, bisnis, kemudian juga konsultan, akademik dan asosiasi gitu ya, termasuk IAI. Itu mungkin bisa membentuk lingkar kerja untuk membahas bagaimana sebenarnya disclosure terkait dengan sektor tertentu. Misalnya ketenagalistrikan. Nah ini di sini dikumpulkan beberapa ahli yang terkait gitu ya, untuk membahas bagaimana ketenagalistrikan untuk melakukan disclosure.